Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Farah, kita berjumpa lagi di podcast Cerita Sahabat Farah. Di sini kita akan mendengarkan kisah-kisah dan cerita inspiratif dari narasumber kita yang datang dari berbagai profesi, dari berbagai bidang yang tentunya akan menginspirasi perempuan Indonesia. Kali ini kita akan berbicara tentang sebuah brand busana muslim yang sangat terkenal, yaitu Nibras, yang telah meraih rekor muri untuk kategori pertumbuhan perusahaan busana muslim dengan pertumbuhan tercepat. Seperti apa kisah perjalanan Nibras? Kali ini kita kedatangan tamu yaitu Ustadz Ihsan Syaban, Marketing Director dari Nibras Corporation. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Luar biasa Allah. Alhamdulillah. Ustadz, boleh cerita nih Ustadz, berarti kalau saat ini udah berapa tahun ini Nibras ini? Nibras itu didirikan oleh couple-planner. Oke. Beliau itu adalah Bapak Haji Jalal Abdul Nasir dan Ibu Temi Wahyuni pada bulan Mei 2011. Berarti sekarang sudah 13 ya? 2013. 2011 ke 2023, 13 tahun ya? Ya. Kurang lebih 13 tahun. Sing hitung dulu biar enak nih. 11, 12, 13, Betul. 14. Betul ya? Oke. 13 tahun. Maklum. Ya, perjalanannya memang luar biasa, dimulai dari rumah gitu ya. Dari home industry sampai dengan sekarang alhamdulillah kita sudah memiliki distributor sekitar 100 distributor lebih. 100 distributor. Dan toko di 611 toko. 611 toko di berapa di seluruh daerah Indonesia. di seluruh Indonesia. Dan 2000 Nibras Corner dan partner, 2000-an lebih Nibras Corner partner di seluruh Indonesia. Jadi alhamdulillah kesemuanya itu adalah mitra. Karena konsep bisnis kita, model bisnis kita adalah B2B gitu. Nah, perjalanannya luar biasa ketika beliau ini memulai. Pak Jalal itu sebagai tim marketing sekaligus tim logistik, jadi angkat barang sendiri, mengantarkan sendiri. Ibu sebagai desainernya. Desainer, betul. Alhamdulillah merintis bidang usaha di sektor industri kreatif busana muslim sampai dengan hari ini. Kita sudah mendapatkan beberapa penghargaan, alhamdulillah. Terus yang paling penting adalah sebenarnya khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah manusia yang memberikan manfaat untuk umat. Alhamdulillah dengan munculnya Nibras Corporation ini, terus adanya brand Nibras, adanya Nibras House, toko-toko Nibras House. Tokonya Nibras House dimiliki oleh mitra ini menambah lapangan pekerjaan, tentunya menambah income bagi para ibu-ibu, karena ini pemiliknya hampir rata-rata ibu-ibu. 90% itu ibu-ibu, dan ibu-ibu ini luar biasa, tidak hanya bekerja sebagai ibu rumah tangga, tapi juga sebagai wirausaha gitu. Jadi kalau ngomongin pemberdayaan perempuan nih, pas banget nih ya Nibras ya. Pas, insya Allah. Cuman memang kita fokusnya di pemberdayaan perempuan gitu ya, sehingga yang kita bangun ini ternyata gitu ya secara natural memang ibu-ibu mayoritasnya pemiliknya gitu. Betul. Seperti itu. Iya. Nah, jadi kalau tadi 2011 ya, hampir 13 tahun ini ya. Boleh tahu nggak sih Ustadz, kalau ciri khas nih dari busana Nibras tuh apa sih sebenarnya? Cantik dan unik sebenarnya. Oh, cantik dan unik langsung. Jadi ketika dipakai langsung itu terlihat more beautiful, lebih cantik, dan memang desain-desain kita tuh unik. Unik dalam artian itu sangat berbeda dengan desain-desain dari teman-teman yang lain ya. Saya nggak pernah menyebut kompetitor, teman-teman yang lain aja gitu ya. Sangat berbeda karena memang kita memiliki tim khusus untuk mendesain produk-produk kita. Pokoknya dipakai itu cuttingannya tuh enak lah gitu. Yang kedua materialnya juga enak. Dalam artian itu nyaman. Kita terus develop material produk-produk kita. Dan kita tuh punya core produk itu Sarimbit menjelang Ramadan itu. Nah, tahun ini 2023-2024 kita ganti namanya menjadi Raya Series 2024 dengan memiliki 19 artikel, 49 warna. Dan alhamdulillah tingkat penyerapannya sangat luar biasa. Di mitra ini sangat luar biasa. Sehingga kami pun bangga sekali dengan kehadiran produk ini. Jadi setelah COVID, di dalam perjalanan COVID ini kami tidak ada PHK, tidak ada
pemberhentian, pengurangan segala macam kami maksimal dan bertumbuh. Ya, betul, sedikit betul. Setelah COVID agak menurun. Nah, sekarang kembali bangkit setelah COVID dengan penyerapan yang sangat tinggi. Gitu. Jadi biasanya di bulan Desember ini tahun-tahun sebelumnya itu 60% penyerapannya itu di mitra, sekarang sudah sekitar 90%-an gitu. Alhamdulillah kan ya. Udah back to track lah. Ya, udah kembali ke tracknya, sehingga memang kalau dibilang sektor busana muslim ini kan salah satu subsektor industri kreatif gitu ya. Ini tuh sedang dalam masa recovery dan tentunya kembali ke kejayaannya gitu. Kenapa demikian? Karena 2025 itu kan mengarah kepada Indonesia menjadi kiblat busana muslim dunia gitu. Fashion, seperti gitu. Baik, Pak Ustadz tadi kan cerita tentang ciri khas Nibras, berarti harusnya kenal dong dengan baju yang saya pakai nih. Ini dan bener seperti yang tadi Ustadz Ihsan bilang nih. Edisi lawas nih. Edisi lawas nih, tapi ini enak banget bener, nyaman. Sahabat Farah ya, dipakai tuh nyaman banget dan memang cuttingnya pas gitu ya. Alhamdulillah, baik Ustadz. Nah Ustadz tadi cerita kan sempat di COVID itu ya, di pandemi COVID, tetap usaha tuh berjalan gitu ya. Nah seperti apa sih strategi Nibras pada saat itu? Strategi 3 saat itu memang kita fokusnya di sebelum COVID itu terjadi adalah offline. Oke. Jadi ketika itu muncul, maka kita dipaksa untuk beradaptasi ke dunia online. Bagaimana kita promosi dengan online ads gitu ya. Terus juga teman-teman juga bayangin, teman-teman di saat kondisi sedang COVID masih ada omsetnya yang bertumbuh sampai 130%. Kenapa? Karena mereka bantu dengan online. Ya, ada ads, ada Facebook ads, ada Instagram ads. Apalagi terlebih sekarang kan sudah dibuka lagi kalau tidak salah ya, TikTok Shop gitu ya. Nah, itu sudah dibuka lagi. Memang ini luar biasa, tapi karena dari itu semua kadang suka ada sesuatu yang berlebihan. Gimana tuh sekarang contoh perang harga seperti di TikTok Shop gitu ya. Harganya murah-murah sekali gitu ya. Dan dengan harga 70.000 sudah dapat gamis, luar biasa. Itu gimana bikinnya itu? 70.000 sudah dapat gamis, itu saya bingung gitu ya. Nah, luar biasa, tapi memang itu menuntut kita untuk lebih kreatif dan tentunya lebih inovatif bagaimana kita berhadapan dengan itu semua. Itu adalah sebuah tantangan gitu yang harus kita berikan solusi kepada teman-teman mitra, dan tentunya ini menjadi bagian kita untuk lebih bertumbuh lagi tentunya dari sisi inovatif, kreatif gitu ya. Karena kalau enggak kita akan kegerus juga gitu, dan sudah terbukti banyak sekali mungkin di Tanah Abang gitu ya. Pasar Tanah Abang itu menurun gitu ya, terus di Tamcid juga menurun. Tapi setelah penutupan TikTok Shop ini kemarin-kemarin muncul lagi kan pergerakan gitu ya, geliat yang luar biasa menjelang Ramadan ini. Hanya tinggal ngitung mungkin berapa puluh hari lagi gitu betul. Ya bersihnya, karena awal minggu kedua Maret ini kalau nggak salah sudah mulai bulan puasa gitu ya. Jadi ini luar biasa, dan memang kalau sektor busana muslim ini dari bulan puasa ke bulan puasa memang panennya itu gitu, seperti itu Mbak. Baik, Ustadz, seperti apa sih dari Nibras Corp-nya ini ya menjalin silaturahmi gitu ya dengan mitra tadi ya disebutnya ya, mitra Nibras ini seperti apa komunikasinya, kemudian juga mungkin ada kegiatan-kegiatan apa yang dilakukan dari corporation ke mitra gitu. Ya, dari saya sedikit lupa ini intimasi communication yang dilakukan oleh kita kepada mitra adalah banyak sekali, termasuk dari pemberdayaan, pendidikan, pendampingan gitu ya. Nah, selain itu juga kita mengadakan yang namanya sebagai bentuk silaturahmi adalah gathering. Nah, gathering tahunan ini ada gathering distributor, ada gathering agen yang dilakukan oleh. Jadi kami melakukan gathering distributor sebagai prinsipal, si distributor ini melakukan gathering dengan agen-agennya gitu. Nah, termasuk kita juga ada silaturahmi dengan para Nibras host di seluruh Indonesia gitu. Ini terus dilakukan. Selain itu juga kita melakukan pendampingan. Kita ada departemen namanya Departemen CRM. Apa itu CRM? Customer Relationship Management. Nah, itu melakukan pemberdayaan, pendampingan kepada seluruh toko-toko ya, dari mulai engagement dengan customer ya. Satu sisi toko ini adalah customer kita, satu sisi kita harus memberikan pemberdayaan dan pendidikan bahwa mereka harus melakukan intimasi dengan customer mereka. Nah, kita dampingi itu semua.
Bayangin kita ada bagi beberapa area gitu ya teman-teman, ada area 1, 2, 3, 4, 5, sehingga akan lebih mudah untuk melakukan komunikasinya. Terus juga kita ada program-program yang kita lakukan untuk menggali potensi dari seluruh tim-tim toko-toko mereka, mitra, sehingga muncul namanya Meet the Guru. Programnya itu kita undang beberapa pembicara untuk hadir kayak seperti ini nih. Nah, cuman online gitu sendiri gitu ya. Mereka berbicara tentang ilmu marketing, CRM, ilmu sales segala macam dari luar gitu ya. Kita adopsi agar mereka juga memahami tentang ilmu-ilmu tersebut, diimplementasikan ke dalam praktek usaha mereka. Nah, selain itu juga ada program NLC Nibras Learning Center. Nibras Learning Center ini memiliki misi untuk bagaimana teman-teman tim toko ini menjadi tim-tim yang tangguh, expert dalam bidang retail. Sehingga ada modul-modul yang harus diikuti. Contoh, ada leader camp, super leader gitu. Ini modul juga khas Nibras nih. Khas Nibras. Jadi walaupun diikuti oleh teman-teman lain nggak bisa karena memang khasnya kita gitu ya. Kadang ada yang suka ngikutin gitu ya, tapi nggak apa-apa, senang aja kita mah. Cuman modulnya berbeda, caranya berbeda, bagaimana mendampinginya berbeda. Nah itu seperti itu. Jadi intensif communication, intimasi communication dilakukan dengan sangat-sangat konsisten tentunya dengan mitra, sehingga silaturahmi ini terus terjalin. Untuk apa tujuannya? Agar bisnisnya bertumbuh bersama-sama. Tidak hanya kami di prinsipal, tapi di mitra juga, seperti itu. Jadi itu tadi tengah hanya istilahnya menyuruh mereka untuk berjualan, tapi kita mendampingi dan juga untuk menjaga loyalitas mereka juga gitu ya, Ustaz ya. Iya. Semoga mereka tuh bisa setia gitu bersama Nibras. Betul. Nah, kalau boleh tahu Ustaz, dari Sabang sampai Merauke gitu Ustaz, daerah mana sih yang pertumbuhan Nibras House? Jawa Timur. Jawa Timur ya? Jawa Timur. Tiga terbesar mana? Jawa Timur pertama, Jawa Tengah kedua. Ini Jawa Tengah kedua, ketiga ini suka saling susul menyusul. Jawa Tengah dan Jabar. Kadang Jabar kedua, kadang Jateng kedua, terus aja saling susul menyusul. Jadi masih di Pulau Jawa nih? Ya, masih Pulau Jawa. Nah, kalau keluar Pulau Jawa seperti apa saat ininya? Kita baru Sumatera. Sumatera juga belum semua. Kalimantan, Sulawesi belum. Jadi untuk sahabat-sahabat yang mungkin menonton ini semua ingin memiliki toko Nibras House, terus juga ingin menjadi NDC ya, menjadi distributor atau menjadi Nibras Corner Partner, mangga silakan gitu ya. Nanti bisa menghubungi web kami www.nbrscorp.co.id. Ya, nanti kita tampilin juga di layar ya. Nah, itu bisa dihubungi, di situ ada kontak personnya, silakan, karena masih banyak yang kosong. Contoh di Sulawesi, kosong. Tadi Ustaz bilang kan ada 600 sekian toko, itu masih di Pulau Jawa gitu ya. Oke. Gitu. Jadi terus Kalimantan belum, Sulawesi, Indonesia Timur apalagi kayak Ternate, Ambon, Papua belum. Maksudnya potensi besar banget ya. Sangat besar. Ketika dunia mencanangkan bahwa Indonesia sebagai kiblat busana muslim dunia, berarti potensinya besar sekali di kita. Luar biasa. Walaupun mungkin di negara tetangga juga besar, tapi girohnya, semangatnya, spiritnya tentang kiblat busana muslim dunia, tentang menggunakan busana muslim dunia, tentang industri kreatif sektor fashion muslim, itu luar biasa di Indonesia. Bayangin aja, setiap contoh kita kan suka ada acara tuh ya, Mufest, DMFW, segala macam. Itu dari tahun ke tahun pertumbuhan para desainer mudanya gitu ya, di sektor busana muslim ini cukup tinggi. Tahun yang lalu muncul sekian, sekarang muncul sekian, dan masih muda-muda. Betul. Udah gitu desainnya bagus-bagus. Yang luar biasa nih kan ada desain-desain dari alam gitu ya. Betul. Luar biasa lah. Ini sustainable fashion ya udah mulai juga nih Ustaz ya. Sangat-sangat memang untuk tahun-tahun ini sustainable fashion ini menjadi icon gitu. Seperti kita juga ada material-material yang kita pergunakan dari situ juga gitu. Oke, tadi Ustadz juga cerita bagaimana setiap tahun ini desainer itu bertumbuh gitu ya. Nah, seperti apa Ustadz Nibras ini apa sih supaya bisa bertahan nih di tengah kompetisi yang makin ketat di modest fashion ini? Iya. Turbulensi selalu ada dalam setiap penerbangan, teman-teman. Begitupun dalam setiap bisnis, selalu ada guncangan pasti gitu ya. Seperti apa guncangan-guncangannya? Banyak ya. Pertama mungkin kita dihantam dengan teman-teman
brand-brand kecil yang luar biasa, penampilannya lebih bagus, lebih cantik, lebih unik gitu ya. Tapi kita juga terus berjuang untuk menciptakan produk-produk yang tangguh, produk-produk yang bisa bertumbuh bersama-sama dengan mitra sehingga produk kita tetap menjadi produk leaders di market gitu ya. Sehingga sangat-sangat diterima oleh masyarakat di Indonesia gitu, wabil khusus oleh para mitra kita sebagai bentuk kepanjangan tangan dari prinsipal. Inovasinya luar biasa. Kita sekarang itu risetnya cenderung lebih cepat, lebih agile gitu ya. Termasuk warna-warna apa sih yang digunakan untuk tren 2024. Tetap melihat tren juga. Yes, sekarang kita pakai warna-warna metaverse. Warna-warna yang memang teradaptasi dari digital kan gitu, warna-warna soft gitu ya. Tapi juga kita melihat ke situ. Terus juga seperti apa sih cuttingan-cuttingan yang dipergunakan, lebih up to date ya. Cuttingan seperti apa yang memang nyaman dipergunakan sebagai produk-produk daily atau sebagai produk-produk yang momen. Momen itu contoh Ramadan. Ya, kita juga akan meluncurkan yang namanya Raya Series ini insya Allah, dan juga kita akan meluncurkan seri terbaru lagi dari Nibras ini. Kita nantikan aja di bulan Januari, namanya apa, bentuknya seperti apa. Yang jelas ini sangat menguntungkan bagi sahabat-sahabat dalam menyambut bulan Ramadan tentunya ya, dan Idul Fitri gitu. Luar biasa. Untuk Lebaran sudah ada ya kan, untuk keluarga. Nah, ini juga ada lagi produk yang terbaik lagi kita luncurkan, hasil dari riset tentunya, yang memang ini insya Allah ini akan booming ya, insya Allah ini akan booming. Kita berdoa bersama-sama karena ketika ini booming, ini mendapatkan manfaat untuk kita semua. Pertama, kita akan syiar gitu ya. Syiar kita adalah menutup aurat. Yang kedua adalah berbisnis, tentunya dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita proses mensyukuri. Ya, mensyukuri itu kayak kita memiliki ide itu kan bersyukur. Bahwa kita punya ide, kita implementasikan, itu adalah bentuk tanda kita bersyukur gitu. Nah, 3 hal ini yang memang kita sedang genjot sekarang, nanti yang akan muncul di bulan Januari. Tunggu aja nanti ya, sahabat-sahabat gitu ya. Siap, Ustadz. Nah, Ustadz, kembali nih mau ngomongin tentang muri ya, rekor muri. Itu bagaimana ceritanya Ustadz kok bisa mendapatkan rekor muri itu dengan apa, sebagai perusahaan fashion muslim dengan pertumbuhan tercepat? Seperti apa ini prosesnya, Ustadz? Ya, mendapatkan rekor muri itu sebenarnya udah deg-degan itu. Karena teman-teman kita sebagai pendahulu ya, para brand-brand lama itu pergerakan 2 tahun itu di atas 200 apa nih? Toko. 200 toko, oke. Kita tuh pengen di bawah 2 tahun tapi sudah di atas 250. Dan alhamdulillah dalam waktu 18 bulan kita sudah 270 kalau nggak salah. 18 bulan itu sudah 270 toko, dan alhamdulillah break the record gitu ya. Kita mendapatkan penghargaan luar biasa dari Museum Rekor Indonesia. Itu deg-deg plus juga itu, karena takutnya lewat gitu kan, 2 tahun. Kalau sama-sama 2 tahun, semua teman-teman 2 tahun. Gitu. Kita pengen dicek, ternyata 18 bulan, alhamdulillah kita meraih rekor tersebut. Belum terakhir kemarin kita meraih penghargaan Wow Brand dari Makles. Itu juga luar biasa lah ya. Memang benar-benar membuat kita kaget. Dan sebelumnya 2021 sebagai Brand of the Year diberikan oleh ISEP. Iya, alhamdulillah betul. gitu. Jadi luar biasa memang pergerakan. Tapi itu semua bukan pergerakan kita. Ini pergerakan jamaah kolektif, dan tentunya itu berkat ridho Allah. Ya, kalau Allah nggak ridho, mana dapat kita reward gitu ya. Kalau Allah nggak ridho, mana dapat kita bertumbuh. Ya, kalau Allah nggak ridho, mana bisa saya hadir di sini. Kalau Allah nggak ridho, tidak mungkin Nibras bisa sebesar ini, kan itu. Jadi semuanya karena ridho Allah tentunya. Gitu. Baik, Ustadz. Nah, Ustadz tadi sudah berbicara tentang beberapa tahun terakhir ini ya. Nah, jadi tadi udah ngasih bocoran tentang koleksi terbaru nanti ya. Nah, sebenarnya apa sih? Raya Series. Selain Raya Series. Nah, sebenarnya apa sih what's next gitu ya untuk Nibras nih ke depannya, baik dari koleksinya, produksinya, juga manajemennya. Apakah ada target atau ada harapan, bukan harapan ya, apa yang ingin diwujudkan di tahun depan? Harapannya yang pertama adalah semakin bagaimana kita memberikan manfaat untuk umat. Berkhidmat ke umat itu sudah sejauh mana, sehingga
tujuan kita tidak hanya membuka lapangan pekerjaan, tetapi tujuan kita membentuk sebuah ekosistem yang luar biasa. Ekosistem yang di mana pabrik kita juga membuka lapangan pekerjaan, di situ juga ada ekosistem yang kita bentuk. Terus yang kedua, bagaimana kita ingin bersama-sama dengan teman-teman yang lain bahwa di luaran sana brand-brand yang mohon maaf, brand-brand yang umum, brand-brand yang internasional itu membuat produk-produk busana muslim. Bahkan orang non-muslim membuat produk yang busana muslim gitu. Ya, kita harapannya teman-teman muslim di sini bisa bersatu padu, meluruskan saf, merapatkan saf untuk terus berjuang memenangkan pertempuran ini. Ini kan sebenarnya bisnis itu kan pertempuran. Ya, pertempuran ide, gagasan gitu, kreativitas, inovasi dan lain sebagainya. Nah, harapan kita semakin banyak, mungkin kita ingin mencapai 1000 toko dan kita ingin mencapai di 5 negara tentunya di Asia. Ya, salah satunya plus di Istanbul tentunya. Terus juga selain itu kita pengen kita bisa bekerja sama dengan brand-brand lokal, maksudnya itu dengan para penjahit lokal segala macam, kolaborasi ya, misalkan tenun kolaborasi dengan apa, itu sudah terjadi. Hanya emang kita belum jual secara masif di market ya. Ini lebih kepada ibu sebagai head of fashion designernya gitu, foundernya dari Nibras ini melakukan sinergi dan dengan bahan-bahan lokal, tenun dan lain sebagainya. Wastra jadi digunakan Wastra digunakan, tapi belum kita jual secara umum. Ini masih premium. Masih fashion show dan lain sebagainya. Harapannya ke depan sudah bisa diterima oleh masyarakat dan tentunya bisa dimiliki langsung oleh customer kita. Selain itu juga memang kita ada target-target khusus, kita pengen juga tentunya target omset juga pengen lebih besar gitu ya. Dan mudah-mudahan semuanya bisa tercapai dengan baik, dan tentunya kita ingin bersama-sama membangkitkan perekonomian umat di Indonesia ini. Indonesia ini kan menjadi negara konsumtif ya, sehingga jadi buruan para pengusaha-pengusaha luar untuk menciptakan produk-produk sehingga dimiliki oleh customer kita, masyarakat Indonesia. Kita sebagai putra dan putri di negeri sendiri, harapannya bagaimana kita bisa memberikan manfaat terbaik untuk masyarakat kita dan tentunya membangun bangsa ini sehingga bangsa ini menjadi benar-benar bangsa baldatun thayyibatun warabun ghafur. Dari mana penguatannya? Dari penguatan perekonomian umat. Dari mana? Dari sektor salah satu sektor sebenarnya kan masih banyak, ada kuliner dan lain sebagainya. Salah satu sektornya adalah sektor industri kreatif di busana muslim tentunya. Ya, harapannya memang makin bertumbuh, makin pesat, masyarakat makin mengenal tentang Nibras, terus juga mungkin dari loyalitas customer kita naik gitu ya, menjadi admire gitu ya, brand yang bisa dibanggakan, top brand top brand harapannya gitu ya, menjadi brand yang bisa dibanggakan. Jadi menggunakan produk kita itu bangga, bahkan tidak memiliki produk itu adalah sebuah kebanggaan. Contoh misalkan kita bangga melihat Ferrari gitu ya, dengan kita tidak memiliki Ferrari tapi kita bangga juga kan melihat Ferrari gitu, keren segala macam, padahal kita nggak memilikinya gitu. Kita juga pengen masyarakat seperti itu, walaupun tidak memilikinya tapi juga memiliki kebanggaan yang luar biasa kepada brand kita Nibras, sehingga kebanggaan ini menjadi kebanggaan jamaah, kebanggaan umat tentunya ya, untuk kemaslahatan umat tentunya. Itu mungkin. Baik Ustadz, terima kasih banyak. Dan terakhir nih mungkin Ustadz, boleh dikasih tips gitu ya untuk para sahabat-sahabat Farah nih yang ingin memilih busana muslim tuh apa sih harus diperhatikan Ustadz? Ya, sebenarnya busana muslim harus diperhatikan adalah materialnya nyaman atau tidak. Yang kedua adalah cuttingan. Cuttingan itu kan apa bahasa saya tuh, fit gitu ya, fit di badan gitu ya. Seperti ini kan ada yang fit, ada yang slim fit, ada yang agak gede di bawah tapi di sininya pas. Itu pemilihan seperti itu. Yang kedua memang simple, gitu. Warna-warnanya juga jelas. Yang terpenting ramah di kantong sudah. Ya, ramah di kantong. Kalaupun nggak ramah di kantong, misalkan harganya cukup tinggi, ya ada harga ada rupa, biasanya kan seperti itu. Jadi kalau pemilihan yang pertama adalah warna, yang kedua adalah cutting, ya, fit atau tidaknya. Terus yang ketiga adalah pricing. Biasanya masyarakat kita kan begitu, 3 hal. Oke deh Ustadz. Baik Ustadz Ihsan, terima kasih banyak ya sudah memberikan kita informasi yang banyak tentang Nibras. Kita jadi mengenal Nibras gitu ya lebih jauh lagi. Dan selamat atas pencapaiannya, penghargaan yang diperoleh selama tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya. Semoga tadi cita-cita untuk salah satunya go global juga dan membawa manfaat ke lebih banyak umat juga akan tercapai. Sekali lagi Ustadz Ihsan, terima kasih banyak sudah berbagi dengan farah.id.
Terima kasih sahabat Farah, sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.